Om Kevin Wijaya. Ya. Betul ya namanya Om Kevin Wijaya. Betul. Om Kevin Wijaya ini setahu aku adalah seorang retailer Om ya. Berarti background kali Om ya. Kalau aku baca-baca lah. Betul ya, dari background pekerjaannya sebelumnya gitu loh. Perusahaan retail Om ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini adalah sebagai country dan apa namanya Om? Lupa mulu tuh. Country manager. Country manager untuk Indonesia dan indirect market. Oh ya, indirect market untuk Malaysia, Filipina, Vietnam dan India. Betul Om ya. Oke. Itu maksudnya apa sih Om? Kalau boleh tahu Om, mungkin sedikit aja. Oke. Jadi seperti yang mungkin Om Firman udah tahu dari awal gitu kan. Saya memang in charge untuk Brompton di Indonesia sebelumnya. Nah, kemudian mulai dari Agustus 2023 kemarin, saya mendapatkan tantangan baru dari Brompton untuk expand my responsibility untuk ke negara-negara lainnya yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Indonesia, which is this indirect markets, yang seperti yang tadi Om Firman udah sebutkan, si Malaysia, Filipina, Vietnam sama India. Ya, mereka negara-negara ini punya kesamaan yang sangat banyak in terms of bagaimana cara Brompton digunakan di negaranya, use case-nya, which is lebih ke arah lifestyle, leisure ride, community based. Nah, ini adalah hal-hal yang melandasi kenapa akhirnya saya ditambahkan untuk challenge exposure-nya untuk ke negara-negara ini. Karena apa yang diterapkan di Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat dengan mudah itu bisa langsung diterapkan ke negara-negara ini juga. Banyak kesamaan-kesamaan yang misalkan daripada dipikirin ulang lagi, ini tinggal quick win, tinggal langsung dilaksanakan aja di negara-negara itu. Betul. Seperti itu sih Om. Karena lebih kurang sama lah Om ya. Betul. Pertanyaan berikutnya Om, kenapa bukan negara-negara lain Om yang dekat-dekat tetangga Indonesia juga nih Om? Karena yang tadi saya bilang itu, karena kita melihat Brompton itu dari use case-nya ya Om ya, konsumernya itu sebagai pusat dari bagaimana negara ini harus kita atur atau manage strateginya. Kalau misalkan kita berpikir kayak Singapura itu dekat dengan Indonesia, dengan Malaysia, tapi secara infrastruktur, secara habit orang-orangnya itu berbeda sekali. Dalam hal infrastruktur di sana itu udah sangat-sangat mumpuni untuk orang menggunakan Brompton untuk commuting. Gitu. Untuk mereka perpindahan dari sepeda ke MRT-nya, terus udah gitu ke kantor ataupun daerah untuk mereka goes PCN-nya itu sangat-sangat udah mumpuni sekali sehingga use case-nya di Singapura itu juga nggak banyak yang ke leisure ride atau weekend ride, tapi lebih mungkin banyak yang bisa dipakai untuk commuting. Itu salah satu yang menjelaskan kenapa Singapura enggak. Betul. Banyak teman-teman yang tanya soal itu. Dan juga karena dari segi karena consumer-nya itu udah beda use case-nya, pasti strateginya juga berbeda. Beda juga ya. Responsibility yang harus dikembangkan dan fokus yang harus dijalankan juga jadi berbeda. Lain betul. Oke Om, kita serius-seriusan mengenai negara. Pagi-pagi ini kebetulan, dan selamat datang juga nih Om ke Kuala Lumpur nih Om. Thank you untuk waktunya juga. Iya, aku yang terima kasih nih Om Kevin dapat waktu dan kesempatannya untuk kita bisa bincang-bincang gitu. Nah, mungkin juga buat viewer nih Om yang masih belum mengerti mengenai Brompton loh Om. Bisa nggak Om Kevin bagi sedikit sejarahnya Brompton itu apa sih Om sebenarnya gitu? Dan yang membedakan dengan brand lain selain dari lipatannya yang setahu aku Om, mungkin viewer juga mau tahu tuh. Silakan Om. Brompton itu seperti yang mungkin Om Firman udah tahu, tapi mungkin buat saya share ke yang baru ya. Betul. Diciptakan tahun 1975. Oleh Andrew Ritchie. Our founding father itu namanya Andrew Ritchie. Nah, Andrew Ritchie ini dia sebenarnya seorang engineer. Nah, dia itu baru aja pindah ke London tahun 1975 ini. Dari kampung asalnya dia di UK juga. Nah, dia frustasi. Pada dasarnya itu awalnya itu karena dia frustasi dengan kemacetan kota London. Nah, dia ngerasa
nggak bisa nih kita hidup begini aja gitu loh. Setiap hari harus melewati kemacetan, harus yang berhadapan dengan kendaraan bermotor, polusi segala macam kayak gitu. Dan dia memikirkan gimana ya caranya supaya saya bisa commute, berpindah dari satu titik ke titik lain, itu dengan mudah. Betul. Nah, dengan otak engineer-nya, insinyurnya, dia self-made, self-taught juga, membuat sepeda. Sepeda, bahkan sepeda lipat. Karena dia berpikir juga tambahin lagi satu faktor bahwa, sepeda ini kalau yang gede, itu nggak memungkinkan dengan kondisi yang dia tinggal di flat waktu itu. Di kayak apartemen yang kecil. Gitu. Harus cari sesuatu yang compact, yang portable, yang dia mudah untuk bawa, naik turun flatnya, terus gitu mudah disimpan juga di flatnya dia yang tidak terlalu besar. Gitu kan. Nah, itulah semua yang melandasi kenapa dia akhirnya menciptakan Brompton tahun 1975. Nah, tapi perjalanannya Andrew Ritchie itu untuk sampai menjadi Brompton sekarang itu nggak smooth yang seperti yang kita bayangkan. Gitu. Dari 75. Dia beberapa kali juga dia tahu produknya ini akan membantu banyak orang. Gitu kan. Tapi untuk semua orang mau invest waktu itu juga nggak semuanya percaya. Sampai beberapa kali dia ke investor itu juga nggak ada yang prosesnya begitu loh ya. Betul. Sampai akhirnya dia bikin buat teman-temannya dulu, keluarganya, biar mereka coba. Wah, mereka happy. Dari situlah mulai word of mouth. Terus gitu mulai banyak yang saya juga mau dong, saya juga mau dong gitu. Jadi saling support juga tuh. Betul. Makanya banyak teman-teman juga bilang kalau sendirian mungkin agak susah dibandingkan dengan rame-rame kan, didukung sama community. Dan kalau kita ngikutin zaman-zaman sekarang lah Om. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, namanya kenapa Brompton sih Om? Itu Brompton itu nama kota atau nama apa? Mungkin teman-teman belum tahu nih. Jadi kalau secara sejarahnya, si Andrew Ritchie ini dulu tinggal di flat, apartemennya dia itu di kota London. Dia itu menghadap ke Brompton Oratory. Brompton Oratory. Iya, jadi itu sekarang namanya udah bukan Brompton Oratory lagi, namanya London Oratory. Kalau misalkan Om search di Google itu masih ada lokasinya. Jadi karena flatnya itu menghadap ke Brompton Oratory, dia kasih namanya Brompton. Kasih nama Brompton. Gitu. Nah, secara nama oratorinya itu udah berubah jadi London, tapi nama jalannya itu tetap Brompton Road. Jadi kalau ke London itu masih ada namanya Brompton Road. Brompton Road ya. Iya, itu karena memang itu tempat dia tinggal, flatnya. Dan dia menciptakan pertama kali Brompton di situ terinspirasi dari oratorinya itu, makanya dikasih nama Brompton. Karena terkenal, roadnya dinamakan Brompton Road sekarang. Itu dasarnya dari sejarah dari situ. Oke Om, sekarang kita fast forward Om dari sejarah. Aku mau tanya mengenai perkembangan Brompton sekarang lah gitu ya, khususnya di dunia ini kan. Aku juga pemain Brompton Om, ceritanya nih Om. Tapi sekarang ini kan kalau menurut aku nggak tahu ya nih. Minta maaf kalau salah nih Om Kevin. Maksudnya ada generasi-generasinya gitu. Maksud aku kayak mungkin yang orang awam seperti saya kan tahunya ada yang MK1, MK2 gitu-gitu. Nah tapi yang sekarang ini kan diperjelas dengan adanya line. Jadi ada C line, ada P line, ada T line gitu ya. Terus setahu aku juga ada E line loh ya Om ya. Nah antara 4 ini apa Om yang bisa kita share ke teman-teman yang kira-kira Om? Jadi kalau misalkan teman-teman pemain lama gitu ya, mungkin taunya dulu Brompton itu dengan kode-kode kan, M6L atau M3R kayak gitu-gitu, atau S berapa gitu. Nah, perubahan ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, ketika waktu itu Brompton melakukan study ke consumernya dan juga bukan hanya consumer tapi juga potential consumer dan juga dealer-dealernya, cukup menyeluruh studinya, menanyakan bingung nggak sih dengan kode-kode ini pada dasarnya. Kalau mereka misalkan ditanya datang ke toko Brompton mau memilih sepeda Brompton. Bagaimana mereka itu bisa mengetahui sepeda yang tepat buat mereka? Berlandaskan dari situ, Brompton merevolusi semua penamaan Brompton, namingnya. Kita jadinya sekarang ada yang tadi Om bilang ada A-line, C-line, P-line, dan T-line. Nah, sekarang ya, saat ini ya. Untuk A-line ini
kita buat itu dari yang fundamental basically. Jadi memang kita berikan itu untuk yang mungkin memang gear yang nggak terlalu banyak, untuk entry point, untuk market-market yang mungkin lebih muda juga. Nah, itu di A-line. Tapi memang terbatas. Itu lebih banyak mungkin di daerah Eropa. Gitu. Ada beberapa negara di Asia, kayak di China itu ada, tapi terbatas, nggak banyak. Nah, karena memang itu entry point-nya kita. Dan gear-nya juga terbatas. Nah, itu ada kemudian C-line. C-line ini adalah core-nya kita. C itu stand for core. Sebenarnya kita tidak mengidentikan dengan itu, cuman memang banyak orang jadi bilangnya itu sebagai core gitu ya, karena memang it is the core of our line gitu ya. Nah, kalau untuk sisi line ini dia itu yang menjadi kalau dulu tuh si M6, S3, nah yang dulu namanya kode-kode itu sebenarnya sekarang jadi sisi line itu. Nah, kalau sisi line ini kan gunanya adalah dia memang untuk ditargetkan untuk konsumer yang lebih luas. Nah, memang secara berat lebih berat secara weight. Karena full steel semua. Betul, masih full steel, pasti full steel. Nah, tapi dia ini adalah line yang pas untuk orang yang mau memulai Brompton. Kita bilangnya gitu. Karena memang ya harganya juga masih lebih accessible kayak gitu. Dan Brompton juga pas kita melakukan revolusi penamaan itu, kita langsung juga mengkategorikan kebutuhan consumer itu ketika mau beli sepeda ini apa? Apakah untuk bersepeda sehari-hari di perkotaan? Kalau iya, kita sarankan menggunakan yang urban atau yang gearnya lebih rendah. Makanya kalau C-Line itu kan ada yang 3 speed. Nah, itu kita bilangnya urban. Itu urban. Nah, terus segitu juga ada yang kalau membutuhkan untuk dia explore lebih jauh, jaraknya lebih jauh, dia mungkin area rumahnya lebih hilly atau segala macam. Kita itu sarankan untuk menggunakan yang explore. Which is kalau di C-Line itu yang 6 speed. Terus ada juga P-Line. Kalau P-Line ini secara harga memang lebih mahal karena memang komponennya juga ada komponen gabungan dengan titanium. Jadi steel dan titanium di beberapa bagian yang membuat ini secara beban lebih ringan. Jadi lebih ringan Om ya. Betul. Jadi kalau nggak salah di fork sama triangle Om ya. Betul. Itu yang paling besar ya. Fork sama triangle. Kenapa fork sama triangle itu ada penjabarannya juga karena fork dan triangle itu adalah 2 titik poin yang berhubungan dengan pengendara sepeda. Dan itu titanium itu bisa menyerap absorb kalau misalkan ada goncangan itu lebih banyak dibandingin steel. Jadi itu akan membantu mengurangi kalau misalkan ada misalkan kita lewatin ada bump atau segala macam. Road lah, betul. Nah, gitu ya. Jadi selain diganti dengan titanium itu mengurangi berat sepedanya secara keseluruhan, juga akan membuat lebih nyaman untuk penggunanya karena titanium itu menyerap goncangannya lebih besar daripada steel. Gitu. Dan kalau dilipat mungkin juga lebih ringan kalau diangkat. Betul. Jadi memang si P-Line itu dipakai untuk orang-orang yang mungkin lebih sering commuting, lebih sering pakai untuk diangkat-angkat segala macam, karena dia bebannya mulai dari 9,7 kilo. Kalau C-Line itu kan masih mulai dari 11-an kan. Itu jadi udah perbedaan jauh 2 kilonya. Nah, selain P-Line, kita juga ada yang namanya T-Line. T-Line itu yang titanium. Ini secara harga memang lebih mahal lagi, tapi memang karena secara kualitas komponen barang-barangnya yang dipakai juga memang lebih baik lagi materialnya. Betul. Seperti itu. Itu keseluruhannya titanium ya, kalau yang T-Line itu? Nggak bisa dibilang sampai 100% titanium, karena pasti ada bagian-bagian yang kayak rubbernya atau segala macam, tapi mayoritas yes. Jadi dari frame sampai fork sampai triangle semua titanium bahkan sampai yang main frame-nya itu titanium. Makanya itu berarti jadi berapa Om? Kalau T-Line itu mulai dari 7,45. Iya, jadi kalau T-Line itu dia ada pengecualian. Itu ada namanya T-Line 1. Jadi yang cuma 1 speed.
Oke, Nah, itu itu yang lebih ringan lagi tuh ya. Iya, itu makanya kenapa dia bisa 7,45 kilo. Oke. Nah, kalau yang urban yang 4 speed itu di 8 kilo. 8 kilo. Kalau yang explore Oke. itu 8,8 kilo. 8,8 Iya. kilo. Oke Om, jadi terima kasih nih sebelumnya nih Om Kevin udah jelasin. Mungkin buat teman-teman yang belum ngerti, jadi bisa agak lebih ngerti lah sekarang gitu Om. Ya, jadi kalau boleh saya rangkum sedikit nih Om, jadi dari A, C, P, dan T gitu Om ya, untuk jenis-jenis ininya lainnya gitu Om. Dan perbedaan yang paling ini juga dari gearnya gitu ya, ada yang urban, ada juga yang untuk explore gitu. Betul. Urban itu yang lebih sedikit gearnya, kalau yang explore lebih banyak ininya. Seperti dengan namanya kan, urban itu berarti menandakan perkotaan, explore itu untuk exploration. Oke, nggak cuma hanya buat perkotaan aja itu Om, bisa kemana-mana tuh Om ya, gitu. Nah Om, pertanyaan juga yang sering mungkin teman-teman yang belum begitu paham mengenai Brompton Om, dari jenis special edition nih Om. Kayak mungkin yang baru-baru ini ada keluar Cherry Blossom. Kayak yang warna pink, terus juga ada juga yang mungkin Explore yang warna hijau gitu-gitu. Nah, itu yang membedakan dengan tipe lain apa Om? Dia apakah termasuk dalam C-line kah atau P-line kah atau T-line sih kalau gitu? Jadi setiap special edition itu bisa berbeda-beda ya line-nya. Brompton itu ketika kita mengeluarkan special edition pada dasarnya landasannya adalah kita mau memberikan inspirasi buat para pengguna Brompton consumer terkait apa yang memang close to their heart. Contohnya seperti misalkan si Brompton Cherry Blossom ini kita buat khusus hanya ada di Asia. Di launching itu lead-nya adalah di Jepang karena seperti kita tahu Cherry Blossom itu sangat-sangat identik dan sangat-sangat dekat dengan masyarakat di kota Jepang gitu, di negara Jepang gitu kan. Nah, jadi itu landasannya kenapa kita buat special edition pada dasarnya. Dan kalau ditanya base-nya apa, itu bisa beda-beda Om. Jadi kayak misalkan si Cherry Blossom kali ini itu dia under C-line. Dia base sepedanya itu C-line. Tapi kayak misalkan yang kayak kemarin itu pas kita chapter 3 yang version 4 itu juga termasuk special edition gitu kan. Kita kolaborasi dengan chapter 3. Itu under P-line. Karena memang kita akan melihat kolaborasi atau special edition ini akan lebih tepat masuknya untuk apa? Performance kah atau memang dia memang tidak terlalu performance, lebih ke arah commuting biasa. Yang mana? Itu pasti akan disesuaikan. Jadi tidak semerta-merta pasti under salah satu line yang kita punya. Oh gitu. Jadi aku paham nih ya kenapa tadi maksud tahu gitu Tom, kenapa yang chapter 3 yang special chapter 3 dengan yang lain tuh bahannya berbeda karena ngelihat dari background itunya juga Om ya gitu. Nah Om, sekarang aku mau tanya mengenai P-line ya Om. P-line yang terbaru ini kan yang 12 speed nih Om nih di tahun 2023 ini nih Om. 2024 kan masih ingat 2023. Masih awal-awal bulan Om. Jadi dibuat video ini tuh di awal tahun 2024 bulan Februari Om ya. Karena udah masuk Maret lah. Udah masuk Maret lah, awal Maret. Nah, aku mau tahu mengenai si P-line yang terbaru yang 12 speed itu Om. Kenapa 12 speed sih Om? Pertama itu, kalau aku baca bahasa sih aku kurang lebih ngerti lah. Mungkin buat teman-teman yang belum paham juga kan selama ini Brompton paling banyak nih hanya 6 speed nih. Gitu ya, di tahun 2024 ini sekarang buat gebrakan baru sampai 12 speed dan aku dengar-dengar juga mungkin ya bukannya mau membanding-bandingkan dengan yang jenis sepeda lain, tapi kalau kita komparasi dengan road bike yang serius gitu ya nggak kalah-kalah juga nih si Brompton ini, bisa untuk nanjak dan segala macam. Benar nggak sih atau gimana Om? Ya, jadi landasannya kenapa Brompton mulai keluarin untuk yang 12 speed pada dasarnya juga karena kita mendengarkan dari apa permintaan dari konsumer kita ya. Konsumer kita itu sudah happy dengan bagaimana Brompton itu memberikan kebebasan buat orang-orang di perkotaan, urban freedom gitu kan. Memberikan mereka happier lives juga gitu. Itu sesuai dengan kita punya mission kita, creating urban freedom for happier lives gitu. Nah, on top of that, tapi orang juga sering bilang, saya suka nih Brompton ini portable, bisa dilipat, fleksibel, bisa dibawa kemana-mana, gampang di store juga. Betul. Tapi kalau saya buat pakai lebih jauh, wah ini masih ada kendala nih, karena ini small wheel, terus gitu juga kalau nanjak ini pasti akan lebih relatif lebih berat gitu kan, tergantung menggunanya memang. Betul. Nah, we hear that gitu loh. Nah, dari situ makanya kenapa kita come up dengan penambahan gear menjadi 12 speed ini gitu. Si 12
12 speed ini itu kita campaign temanya adalah more gears, more range, itu more possibilities. More gear, more range, more possibility. Oke. Jadi karena kita untuk meng-cater kebutuhan yang memang sebenarnya ada di masyarakat. Betul. Mereka yang suka explore, nanjak kemana-mana. Betul. P-Line 12 speed ini sangat tepat. Sorry aku potong Om. Even bukan cuma nanjak aja Om ya, sampai yang jarak-jarak ultra cycling yang jauh-jauh gitu Om ya, yang Paris lah, London Edinburgh London lah, banyak juga yang menggunakan itu Om ya. Sampai di Indonesia tuh aku dengar bentang Jawa Om ya. Ada yang pakai. Jadi Om Ale, Andre Lemon di Halo, Jakarta. Ale. Kemarin sempat nyobain si P-Line 12 speed ketika baru aja launching nih di Indonesia ya. Seperti yang kita tahu, Om Ale ini kan salah satu yang kalau naik sepeda itu jaraknya jauh-jauh ya. Dia udah ikutan London Edinburgh London, terus gitu bentang Jawa 2 kali gitu. On his own Brompton gitu. Dan dia tuh dulu Brompton itu masih yang 6 speed. Terus kita kasih coba untuk si P-Line 12 speed ini. Ini membantu kalau kayak ngobrol-ngobrol sama dia ya, untuk dari segi gearnya karena sekarang itu lebih luas, lebih besar. Ketika nanjak, ketika jarak jauh, itu sangat-sangat membantu, riders, basically, cyclists gitu, kayak gitu. Iya, makanya aku kaget juga tuh pertama kali, wah gila keren banget nih dalam arti gitu deh, maksudnya Brompton bisa ngeluarin yang 12 speed ini, jadinya kemungkinan untuk orang-orang yang seperti Om Ale gitu ya, yang memang dia seneng pakai small wheel, tapi dia explorer gitu ibaratnya tuh, bisa jauh-jauh, mau naik-naik banyak mana-mana tuh, jadi lebih dipermudah lah ibaratnya kurang lebih seperti itu Om. Ya, betul. Nah sekarang yang keluar kan yang P-Line nih Om ya, yang performance nih Om. T-Line kemungkinan gimana Om? Ada kemungkinan gitu juga nggak ya? Sebenarnya T-Line juga keluar ya 12 speed Om, tapi untuk di beberapa negara saja. Hanya beberapa negara saja. Karena T-Line itu kan bahannya titanium. Betul. Compliance-nya di tiap negara itu beda-beda. Itu lebih kompleks untuk compliance requirement-nya ya dari masing-masing negara itu. Jadi itulah yang melandasi kenapa kita nggak semerta-merta launching di semua negara. Di UK udah pasti ada, Amerika udah ada gitu. Soon pasti akan segera hadir juga di Asia, di Malaysia, di Indonesia gitu. Tapi memang kita butuh waktu yang lebih lama untuk memproses compliance karena full bahannya titanium itu pasti dari pemerintah itu membutuhkan compliance listnya yang lebih banyak. Betul ya, karena dari bahan titaniumnya itu. Betul. Oke Om, kalau gitu last questionnya Om. What next Om for Brompton Om? What do you expect as for this cyclist gitu Om ya? Untuk kedepannya nih kira-kira apa lagi nih Om, selain yang 12 yang P-Line ini, apakah ada apa mungkin yang boleh di-share? Kalau apa yang boleh di-share, mungkin saya tidak akan sebutkan apa yang secara konkretnya, tapi secara gambaran aja kali ya Om ya. Kalau secara gambaran itu Brompton pasti akan mendengarkan kebutuhan dari konsumer. Untuk teman-teman yang sekarang mungkin suka gravelan. Saya cuma bisa bilang siap-siap aja. Siap-siap aja. Wah, bahaya Brompton akan menyediakan solusi untuk itu juga. Tapi apa bentukannya? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Siap Om Gavin. Terus tadi aku jadi lupa tuh gara-gara Om ngomong gravel jadinya apa? Udah terlalu excited juga Om, jadinya nungguin juga nih. Oke Om, kalau gitu mungkin gini aja kali. Nanti kalau memang ada kesempatan lagi kita bisa ketemu lagi nih. Boleh. Gitu. Makanya terima kasih banyak waktunya Om Gavin. Sama-sama. Udah bisa bincang-bincang sama aku juga. Mungkin buat teman-teman juga yang belum subscribe, kalau bisa tolong di-subscribe nih teman-teman nih, bisa dapat informasi lagi lebih dalam lagi. Oke. Untuk Brompton sendiri mungkin yang bisa di-share Om ininya apa Om? Dari Instagramnya kah apa dari website aja yang untuk yang kalau Om kan dari Indonesia dan itu tuh Om. Kita ada Instagram yang merepresentasikan seluruh Asia. Jadi memang di beberapa negara itu udah ada Brompton masing-masing negaranya ya, kayak Brompton Bicycle Indonesia gitu, memang udah ada.
Tapi kita juga ada untuk teman-teman yang di Asia, itu Brompton Asia. Brompton Asia. Iya, itu bisa di-search aja di Instagram. Dan Brompton Asia ini mewakili untuk apa hal-hal yang highlight dari masing-masing negara di Asia. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti follow ke situ, itu bisa lihat apa yang lagi happening di China, di Jepang, di Korea, di Indonesia, di Singapura, Malaysia, semua itu nanti akan kumpul masuk di dalam situ ya, Brompton Asia itu. Betul. Di Instagram untuk saat ini. Instagram ya. Kalau misalkan untuk informasi lebih detail, selain di website brompton.com, itu teman-teman bisa dapat banyak informasi di situ. Untuk kalau misalkan mau cari tahu apa yang baru, lebih detail ngulik lagi mengenai spesifikasi segala macam itu ada. Itu bisa ke brompton.com. Atau satu lagi adalah YouTube channel kita. Dengan Brompton Bicycle itu handle-nya. Di situ juga banyak hal-hal yang bahkan sampai teknikal. Ada juga di situ. Jadi kalau bisa belajar lebih banyak di situ. Betul. Jadi kalau teman-teman suka ngulik untuk misalkan ngebenerin bagaimana ganti untuk chain, DIY gitu-gitu banyak di situ ya. Di situ ada. Cari aja yang under Brompton Academy. Jadi handle-nya tetap Brompton Bicycle. Ada playlist juga ya. Brompton Academy untuk keywordnya. Nanti di situ banyak banget. Itu bisa dicek di situ. Wah, terima kasih banyak begitu Om Kevin, waktunya mungkin sama-sama. Sudah banyak banget informasi yang bisa kita share ke teman-teman nih Om nih. Sama-sama. Terima kasih banyak Om Kevin ya. Jumpa lagi Om Kevin. Thank you Om Firman.